Bismillahirrahmanirrahim. Wa an alqi asaka. Jadi di sebelumnya Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah, diterangkan bahwasanya di ayat ke-30 30-nya Allah berfirman, ketika Nabi Musa sampai ke bukit tua, bukit yang disucikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memanggilnya, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Aku adalah Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini. Jadi mulai Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun, ternyata oleh Allah dihantarkan Musa kecil itu yang masih mungil ke istananya. Kemudian setelah Fir'aun mau membunuhnya, digagalkan oleh istrinya. Kemudian karena Nabi Musa tidak mau menyusu waktu itu, akhirnya Maryam kakaknya Musa itu mengatakan kepada Fir'aun, ada seorang perempuan yang bisa menyusui dan dia orang amanah dan bersih, higienis. Ternyata dia adalah ibunya Musa sendiri. Dan setiap bulannya dikasih upah sama Fir'aun, padahal dia memang anaknya. Jadi dari sekian yang terjadi kepada Nabi Musa itu, mulai mau dibunuh sama Fir'aun, kemudian pergi ke Madian, kemudian nanti bertemu dengan seorang wanita solihah, ya. Kemudian dia anaknya seorang nabi dan dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan istrinya, dengan anaknya untuk dijadikan istrinya Nabi Musa. Maka kemudian ketika melakukan perjalanan kembali ke Mesir setelah 10 tahun berlalu, ya, karena Nabi Musa menjadi pengembala kambing waktu itu 10 tahun. Maka Allah memanggilnya, "Ya Musa, inni anallah." Aku adalah Allah Rabbul Alamin yang selama ini mengatur alam semesta. Jadi yang mempertemukan kamu dengan istrimu itu aku. Nah, jadi sering saya sampaikan ini, dunia ini sudah diatur, Pak. Kalau kita mau nyaman hidup, tinggal ikuti aturannya saja. Jangan keluar dari aturan. Karena kalau keluar dari aturan, nanti tidak enak. Wakil menteri mengikuti aturannya oleh gaji per bulan. Tapi mun pas korupsi, capok TT KPK. Yang viralnya saat ini. Pokoknya mun tak nurut aturan tak nyaman. Setiap yang mengikuti aturan pasti nyaman. Lalu lintas sudah diatur, kapan waktunya berangkat, kapan waktunya berhenti. Kalau lampu merah berhenti. Ada orang katanya pas lampu merah tetap jalan. Ternyata ada polisi ngerem, ditangkap. Sampai enggak tahu kalau ada lampu merah. Tahu, Pak. Kok tambu? Saya enggak tahu kalau ada bapaknya. Ternyata kebiasaan ada polisi loros. Jadi mereka yang tahu ninjak pada lampu merah. Berarti takon dia bukan pada aturan, tapi takon pada polisi. Berarti mau ada polisi lanjut. Padahal maksud adakan lampu merah, maksudnya polisi itu agar orang itu berkendara agar selamat, agar tahu gilirannya. Jadi benepolan pada polisi. Jadi setiap hidup ini sudah diatur, Pak. Tinggal ikuti aturannya saja. Setiap orang yang keluar dari aturan, ya namanya keluar dari aturan, tidak bisa, tidak akan tenang hidupnya. Makanya kita bangga dengan diturunkannya Quran. Kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan yang Maha Mengatur. Kita tahu, biar kita tidak salah pada aturan-aturannya. Sekali lagi, kita harus paham bahwasanya setiap aturan yang dibuat oleh Allah, mulai dari Al-Quran, di hadis, kemudian nanti diterangkan oleh ulama-ulama, itu semuanya bukan untuk Allah, Pak. Itu untuk kita agar tidak salah menjalani hidup. Jadi kalau kita sudah mentaati aturan, kita harus bangga. Jangan sampai kita iri kepada orang yang tidak mengikuti aturan. Karena dunia ini ada yang ngatur. Dan yang tahu aturan itu ya yang mengatur. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah yang di ayat yang lalu, barang siapa yang tidak mengikuti perintahku, tidak mengindahkan peringatanku, kata Allah,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan hampa. Sempit hidupnya. Romana raja, tapi hatinya gini sempit. Pesnya banyak, tapi kurang meloloh. Orang yang korupsi itu kan pola nak orang, Pak. Mun tak kurang kan tak kira korupsi. Panjenengan mun ngakan, mun kalau makan ada mun pun kenyang, pergi mikir ngakan boleh kan ten. Berarti mun orang yang segi ngakan, berarti kita kenyang. Berarti orang yang segi korupsi, berarti kan kita puas, tak bahagia dengan yang dimilikinya. Maka kita harus yakin bahwasanya dunia ini ada yang ngatur, dan yang ngatur itu adalah Allah. Kemudian Allah firmankan kepada Nabi Musa, wa an alqi asakah, dan lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu, ketika disuruh lempar, dilemparkan oleh Nabi Musa. Tatkala Musa melihatnya bergerak-gerak, ka'annaha jannun, seolah-olah dia seekor ular yang gesit gerakannya. Tubuhnya besar, gerakannya gesit. Walla mudbiran, larilah ia berbalik ke belakang. Walam yu'aqib, tanpa menoleh. Sama ya, hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian dipanggil oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, aqbil wala takhaf. Datanglah kepadanya dan janganlah kamu takut. Jadi ketika ular tongkat itu dilemparkan jadi ular yang besar, lari Nabi Musa, dipanggil oleh Musa, ya Musa aqbil wala takhaf. Balik lagi dan jangan takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau orang-orang yang aman. Olar ini kebeni olar kandilis, Pak. Kenapa olar kandilis bahasa Indonesia? Hah? Olar bakar. Hebat pada matur ni kan. Olar kandilis buat saya engak bernana daun, itu kandilisnya. Mun katanya orang rumah kandilis, enggak tahu saya rasanya apa. Hah? Lagi. Mun kun olar ini gini, Pak, tak takut, Pak. Nabi Musa itu kalau ada orang mati, saya itu kalau di rumah di Kili itu biasanya kalau musim gelap bulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu biasanya di pinggir pantai itu kalau malam banyak ikan, banyak ular laut, Pak. Ular laut itu meskipun gigi itu tidak berbisa. Meskipun menggigit tidak berbisa. Jadi kadang sama anak-anak itu dibuat mainan. Jadi ular benini gini, ini raju, Pak. Kalau sekarang apa kira-kira? Anaconda ya. Ya, seperti itu, Pak. Mengguni gini tak takut Nabi Musa. Mon raju kan pahyuntal. Ben ular ini ketika makan itu tak kail, Pak, langsung kelonyot pas. Nabi Musa ini takut. Nabi Musa berarti penakut, berarti gimana ular gak ada kanto. Ular anaconda buru, Pak. Usluk yadaka fi jaybika, masukkanlah tanganmu yang sebelah kanan fi jaybika, ke leher bajumu. Maksudnya kerah baju gamis waktu itu. Kemudian keluarkan kembali, takhruj, niscaya keluar, bayadha min ghairi su'in, putih yang tidak bercela, keluar cahaya ya. Watmum ilaika janahaka minar rahbi, dan dekapkanlah tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maksudnya jika kamu merasa takut, maka masukkan kembali tanganmu ke bajumu. Jadi surah masuk akid. Niscaya kembali lagi keadaan semula. Fadzanika, maka yang demikian itu, yang dua tadi, tongkat jadi ular, kemudian tangan dimasukkan keluar cahaya, burhanani, mukjizat yang diturunkan mir rabbika, dari Tuhanmu, ila fir'auna wa mala'i, yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Qala rabbi inni qataltu minhum, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut,
Aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Fa akhafu ayyaqtulun. Aku takut mereka juga akan membunuh saya. Jadi katakan Nabi Musa ini kenapa kok lari ke Madian? Karena membunuh orang Kipti ya, membunuh orang Mesir. Tapi tidak maksud membunuh, hanya mendorong tiba-tiba mati. Wa akhi Harun, dan saudaraku Harun, huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Fa arsilhu ma'iyya ridaan, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku yang nanti akan menjelaskan kepada Fir'aun. Yusaddiquni, untuk membenarkan aku. Inni akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi Nabi Harun diminta untuk jadi nabi oleh Nabi Musa kepada Allah, agar nanti Nabi Harun ini bisa menjelaskan secara baik dan bisa mudah difahami oleh Fir'aun. Qala sanashuddu adudaka. Allah berfirman, kami akan membantumu, memperkuatmu bi akhika, dengan saudaramu, wa naj'alu lakuma sultana, dan kami beri kepadamu berdua kekuasaan yang benar, yakni kemenangan. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka tidak dapat mencapai kamu berdua, yakni dengan maksud jahat mereka. Maka pergilah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, bi ayatina, dengan membawa mukjizat kami. Antuma, kamu berdua, wa manittaba'akumal ghalibun, dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Jadi sudah dijamin oleh Allah. Falamma ja'ahum Musa, maka tatkala Musa datang kepada mereka, bi ayatina bayyinatin, dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata. Qalu ma hadza, mereka berkata, hadza, ini, illa sihrum muftara, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bihadza, dan kami belum pernah mendengar seruan ini, fi abainal awwalin, di masa-masa nenek moyang kami dahulu. Jadi mun beda ajaran dari Al-Qur'an ataupun dari kitab hadis yang sahih, kemudian disampaikan kepada orang sekarang misalnya, pah ngucap, perima ajaran baru. Tapi ini dari Quran yang disampaikan lewat pendapat ulama ya tentunya. Karena kita harus memahami Quran ini jangan lewat nafsu, tapi lewat pemahaman dari ulama-ulama yang memang faham tentang makna Al-Quran, biar tidak salah memahaminya. Ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis, kemudian dia dikasih tahu, ini loh yang benar. Pah jawabannya, hari tak pada pun pengetahuannya. Benar lembak ni enggak ni kaki ya. Tak pada pun pengetahuan. Jadi tak ada kerja. Oh ya, ucap umat Nabi Musa lembak enggak lagi. Wa qala Musa, berkatalah Musa, Rabbi a'lamu biman jaa'a, Rabbi a'lamu, Tuhanku lebih mengetahui, biman jaa'a bil huda, orang yang patut membawa petunjuk, min indihi, dari sisinya, wa man takunu, dan siapa yang akan ada, lahu akibatud dari, baginya kesudahan yang baik di negeri akhirat. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u, maka Fir'aun berkata kepada bala tentaranya. Apa katanya Fir'aun? Ma alimtu lakum min ilahin wairi. Ketika Nabi Musa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tak ada yang ngucap Fir'aun ni. Pembesar-pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Jadi mulai kok nambah coran, tak ada Tuhan selain aku. Maka apa katanya Fir'aun? Fa'auqid li ya Hamanu 'alat tini. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Maksudnya buatlah batu bata untukku,
faj'al li sarhan, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Maksudnya gedung yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin, minal kadhibin, bahwa Musa itu termasuk orang-orang yang berdusta. Katanya Fir'aun, Haman, coba buatkan aku susun tanah, maksudnya batu bata, nanti buatkan yang tinggi agar aku bisa bertemu dengan Tuhannya Musa. Dan saya pastikan, ada yang mengatakan piramid. Dan saya pastikan Musa itu berbohong. Tak mungkin ada Tuhan selain saya. Wastakbaru, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya. Wa huwa junuduhu fil ardi, di Mesir, di negeri Mesir. Ardun ini yang dimaksud adalah bumi Mesir. Bi ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu, maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya. Fanabadnahum, lalu kami lemparkan mereka, dicampakkan mereka, fil yammi, ke dalam laut yang asin airnya luar biasa, ditenggelamkan, yaitu apa? Laut merah, ya. Fandur kaifa kana akibatul zalimun, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Jadi Pak, syaratnya jadi Tuhan itu tidak boleh mati. Jadi Fir'aun itulah gagal jadi Tuhan, karena sekarang sudah mati. Jadi Quran ini menjelaskan bagaimana pedoman kehidupan kita ini, biar logika itu kita benar. Mulai dari Nabi Ibrahim dulu. Ketika Nabi Ibrahim, bapaknya dan pembesar-pembesarnya waktu itu, diantaranya adalah Namrud, itu menyembah berhala. Katanya Nabi Ibrahim, masa kalian menyembah kepada Tuhan yang buta dan tuli dan kaku, stroke. Makin stroke. Coba Pak, pikir nih. Mohon maaf kepada saudara kita yang saudara sesama manusia, maksudnya, yang masih menyembah kepada patung misalnya. Coba sambian peande malako oreng pembantu nih romana sambian kopok buih stroke. Peande berarti pembantu. Iolok tak ngiding, ia cek acaca tak ngerti. Buta Pak. Bina jalan baru sakepi kan coba. Coba jumpa. Pas setruk bila jalan kenapa boleh pas tak bisa jalan? Kira-kira sampean mau menjadikan orang ini jadi pembantu? Jadi pembantu saja sampean tak mau, masa apa berarti Tuhan, Pak? Kan tak masuk akal, kan? Paham ya? Jadi pembantu saja kita tidak mau kalau dia buta, tuli, bisu, setruk. Apalagi mau dijadikan Tuhan. Nah, kemudian yang mentuhankan Isa misalnya, yang dikatakan Yesus itu Tuhan, itu di Al-Quran itu Allah jelaskan. Kana yakulanit to'am. Isa itu makan. Anggap. Anggap Nabi Isa sekarang ada. Nabi Isa itu makan, Pak. Makan. Sambian andi toko nasi, warung nasi. Kemudian Nabi Isa datang. Jangan orang Tuhan datang. Karena sambian ini ingin menjamu Tuhan, akhirnya beri makan gratis. Berarti sambian saya makannya Tuhan. Kan logika di dalam Pak. Apa boleh Pak Tuhan miskin? Pas itangkung bi sambian. Berasa bangga apa? Mare menggratiskan Tuhan. Apa neraktir Tuhan? Butuh Pak, logikanya butuh. Biasanya kita yang butuh pada Tuhan, ternyata Tuhan sepa. Berlebih parah na boleh bila sakit. Pas periksa ke dokter. Pah beres ngobatnya Tuhan. Gagal itu jadi Tuhan itu ya. Jadi sama juga Fir'aun itu adalah manusia
yang mengaku Tuhan ternyata gagal ketuhanannya karena Fir'aun itu meninggal dunia. Masa Tuhan meninggal dunia? Kalau memang Tuhan itu Fir'aun, maka siapa yang mengatur matahari dari timur sekarang, yang memberikan oksigen? Karena Tuhan kan pohon sombong kan? Berarti Fir'aun gagal jadi Tuhan. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka di dunia a'immatan, pemimpin-pemimpin, yad'una ilan nari, yang menyeru ke neraka. Disebabkan seruan mereka yang mengajak kepada kemusyrikan. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, la tunsorun, la yunsorun, iya ya, la yunsorun, mereka tidak akan ditolong. Jadi Fir'aun ini, sekali lagi saya ulang, Fir'aun ini bukan nama orang, tapi nama jabatan. Jadi sekarang kita lihat banyak pejabat-pejabat yang masih melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau itu bukan orang Islam, wajarlah. Kadang dia membawa background Islam tapi masih melakukan ritual kesyirikan. Hati-hati. Wa adba'nahum, dan kami sertakan laknat kepada mereka fi hadhihi dunya, di dunia ini, berupa kehinaan, wa yaumal, di dunia maksudnya Fir'aun. Sahat jahat orang kan sombong saya berinya sama Fir'aun mungkin. Jadi sambian mun andi putrah cepahnya mai tibi. Gara-gara lah ngaji Quran benar temuan Fir'aun malolo. Kan dari kemarin kita bahas kajiannya Fir'aun, mulai dari surah Toha, kemudian surah Al-Furqan, kemudian Al-Qasas ini juga diceritakan lagi, Al-Anbiya diceritakan. Tah kon deki Pak, mari penyaknya mana Fir'aun, pola yang bagus Fir'aun, baik andi anaknya Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan. Wa laqad ataina Musal kitaba, dan sesungguhnya nyampe syuruk belum? Belum. Walaqad ataina, dan sesungguhnya telah kami berikan Musa, kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat maksudnya, mim ba'di ma ahlaknal qurunal awwalin, mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. yakni setelah kaum Nabi Nuh dibinasakan, kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dan lainnya, basaira linnasi, untuk menjadi pelita bagi manusia. Maksudnya pelita hati untuk menjalani kehidupan, wahudan, dan petunjuk dari kesesatan, warahmatan, dan rahmat bagi orang yang beriman, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat, mengambil pelajaran. Wa ma kunta bijanibil gharbi, dan tidaklah kamu hai Muhammad berada di sisi al-gharbi, yang sebelah barat. Yang dimaksud adalah dari Musa ketika bermunajat, idh qadayna, ketika kami menyampaikan, mewahyukan ila Musa al-amra, perintah kepada Nabi Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Walakinna ansha'na qurunan, tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi, yakni umat-umat sesudah Musa, fatawala alaihimul umur, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, waktu yang berabad-abad, sehingga mereka lupa akan perjanjian-perjanjian, dan ilmu-ilmu agama pun telah terhapus pula, serta wahyu terputus. Maka kami datangkan kamu sebagai seorang rasul, dan kami turunkan wahyu kepadamu mengenai berita Musa dan berita nabi-nabi lainnya. Jadi antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu jauh sekali. Wa ma kunta sawiyan, dan tiadalah kamu tinggal bermukim fi ahli Madyan, bersama penduduk-penduduk Madyan, tatlu alaihim ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Maksudnya sehingga penduduk Madyan itu mengetahui kisah-kisah umat terdahulu, lalu mereka mengisahkannya. Walakinna kunna mursilin, tetapi
kami telah mengangkat menjadi rasul, maksudnya kamu, dan kami mengutus utusan-utusan kami kepadamu untuk membawa berita terdahulu. Wa ma kunta bijani turi idh nadaina walakinna rahmatan min rabbik, dan tiadalah kamu berada di dekat bukit Tur, nama sebuah bukit. Idh nadaina, ketika sewaktu kami menyeru Musa, ambillah kitab ini dengan sepenuh kekuatanmu, yakni amalkanlah semampumu, walakin tetapi kami utus kamu rahmatan, sebagai rahmat, mir rabbika, dari Tuhanmu, litundhira qauma, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum, ma atahum min nadhirin min qablik, yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kamu ini tidak hidup di waktu Musa itu diperintahkan datang ke Firaun, dan kamu juga tidak hidup di masa yang mana kaum Madian waktu itu tidak tahu, tidak hidup di masa itu. Kemudian kata Allah, Muhammad, kamu tidak hidup di waktu Musa alaihi salam apa? Tidak bersama Nabi Musa ketika Nabi Musa diberikan kitab itu. Tetapi karena Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kisahkan tentang kisah-kisah yang terdahulu. Sudah nyampe ya? Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah di ayat yang ke-47. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.